Polisi pun langsung menggerebek tempat itu, dan begitu pintunya terbuka, mereka pun terkejut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam apartemen tersebut ada jasad yang sudah membusuk, dipenuhi dengan lalat dan juga belatung. Baunya itu sangat menyengat sehingga memenuhi semua ruangan di sana. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya. Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Nah, kali ini kita akan membahas suatu kejadian yang tragis di Jepang. Nah, kejadian ini dialami oleh seorang perempuan asal Indonesia yang bernama Josie Putri Cahyadi asal Padang, Sumatera Barat. Jadi kabarnya Josie ini sempat menghilang selama 2 minggu sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di sebuah apartemen di Jepang. Miris banget ya, niatnya mau belajar pergi ke Jepang, ini malah jadi korban kekerasan. Jadi apa yang sebenarnya pada Josie? Mari kita bahas kronologinya secara lengkap. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures never end. Jadi teman-teman, nama lengkap gadis ini adalah Josie Putri Cahyadi, tapi biasa dipanggil dengan sebutan nama Josie. Gadis yang berusia 23 tahun asal Padang ini memiliki cerita hidup yang sangat unik nih. Ayahnya bernama Cahyadi dan ibunya sendiri bernama Dasmawati. Nah, sejak kecil ini Josie sudah tinggal bersama neneknya karena sejak usia 2 tahun ibunya terpaksa harus merantau ke Malaysia untuk menyambung hidup. Dan karena hal itu, ayahnya pun akhirnya menitipkan Josie ke neneknya. Josie ini adalah lulusan SMK penerbangan. Nah, setelah Josie tamat SMK, dia sempat tinggal bersama ayahnya di Jakarta. Tapi, kenapa kok bisa sih si Josie ini sampai ke Jepang? Nah, ternyata Josie ini mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia bisa mendapatkan beasiswa buat belajar bahasa Jepang lewat program lembaga pelatihan kerja resmi. Dan pada akhirnya, pada bulan April 2023, Josie pun berangkat ke Jepang untuk belajar di sana. Di sana, Josie tinggal di sebuah asrama yang bernama Nihongo Gakunya, yaitu sebuah asrama khusus buat yang ikut program sekolah bahasa Jepang di sana. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam kronologi kejadian yang sangat menjadikan ini. Pada suatu acara sekolah, Josie pun bertemu dengan seorang teman laki-laki yang bernama Koichiro Kajimura. Mereka pun berkenalan, tukeran nomor, dan sering banget ngabisin waktu bersama. Nah, pokoknya kelihatan banget deh seperti orang yang lagi kasmaran nih. Saking senangnya, Josie pun bercerita kepada kakak sepupunya soal hubungannya sama Koichiro ini. Tapi di sana Josie mengatakan bahwa mereka ini tidak pacaran. Mereka masih PDKT dan belum ada pikiran ke tahap yang lebih serius. Dengan kata lain, mereka belum pacaran. Jadi mereka ini cuma sekedar teman dekat aja. Tapi ada satu hal yang sempat Josie ceritain kepada kakaknya. Ternyata Koichiro ini mengaku kalau dia mempunyai penyakit yang sangat serius dan bahkan bisa dibilang penyakit ini kronis. Serem ya. Nah, dokter pun pernah bilang ke Koichiro kalau sisa umurnya itu cuma tinggal 6 bulan aja. Kebayangkan gimana perasaan Josie waktu itu? Ya otomatis merasa iba kan? Ya kasihan. Nah, karena hal itu pun si Koichiro ini meminta Josie untuk nemenin dia di sisa umur hidupnya. Dan bahkan dia pun berjanji akan memberikan seluruh harta warisannya sebagai imbalan untuk Josie. Tapi jangan buru-buru mikir negatif dulu ya teman-teman. Belum tentu kan si Josie ini mau hartanya si Koichiro. Bisa aja dia mungkin hanya merasa kasihan dan mau menemani si Koichiro ini. Singkat cerita, karena merasa iba dan karena kepolosan Josie ini, dia pun mulai menuruti beberapa permintaan si Koichiro. Dia pun bilang kalau dia ini cuma hanya ingin menghibur Koichiro ini sebagai teman saja, tidak lebih dari itu. Apalagi Koichiro ini udah nggak muda lagi loh, udah kepala 4, udah tua. Awalnya semuanya pun baik-baik aja. Mereka kelihatan sangat bahagia banget dan sering jalan bareng. Dan bahkan mereka itu sering memamerkan kebersamaan mereka itu di Facebook. Dimana si Koichiro ini sering banget pamer foto-foto Josie dengan caption yang sangat bagus. Seperti rasa syukur kalau dia ini punya Josie dan lain-lain lah. Melihat hal itu, teman-teman Josie di Indonesia pun yang lihat postingan itu mulai berpikir, wah beruntung banget Josie ya mendapatkan pasangan spesial seperti itu ya. Pokoknya postingannya itu mesra banget, unyu-unyu gitulah seperti pasangan yang lagi anget-angetnya deh.
Tapi semakin sering mereka bertemu, si Koichiro ini semakin sayanglah tuh pada si Joshi. Sampai akhirnya di salah satu pertemuan mereka, si Koichiro ini dengan tiba-tiba mengajak Joshi untuk menikah. Tapi di sana Joshi pun langsung menolaknya. Dia bilang kalau tujuannya ke Jepang itu untuk belajar, bukan untuk cari pasangan hidup. Apalagi sama laki-laki yang baru aja dia kenal. Nah karena hal itu si Joshi ini pun mulai risih sama si Koichiro. Gimana ya si Koichiro ini? Udah umur segitu, terus umurnya tinggal beberapa bulan lagi, tapi tiba-tiba ngajak Joshi yang masih muda banget untuk menikah menjadi istrinya. Joshi di Jepang bukan buat untuk jadi janda, tapi untuk belajar. Tapi nggak sampai di situ nih, si Koichiro ini terus-menerus untuk meyakinkan si Joshi, bahkan mengajak dia untuk liburan bareng pada musim panas. Tapi di situ si Joshi pun udah mulai merasa curiga nih. Dia berpikiran, dia merasa kalau si Koichiro ini memang ada maksud lain. Takutnya malah diajak mabuk-mabukan terus diseret ke tempat yang nggak bener. Makanya Joshi pun langsung menolak ajakan itu. Nggak disangka penolakan ini malah membuat Koichiro ini marah besar. Ngeri banget kan, belum jadi pacar aja udah ngancam-ngancam segala. Udah kasar gitu, gimana kalau udah jadi suami istri? Nah parahnya lagi, ancaman si Koichiro ini kepada Joshi bukan hanya berhenti kepada Joshi aja, tetapi merembet ke salah satu guru di sekolahnya Joshi. Guru ini tiba-tiba dapat pesan dari nomor gak dikenal. Isinya ini adalah ancaman soal deportasi si Joshi. Kebayangkan kalau kita pendatang di negara orang, ancaman deportasi ini bikin was-was banget. Semakin lama si Joshi ini nih semakin risih dengan gangguan si Koichiro yang udah keterlaluan banget, sampai-sampai mengganggu kehidupan teman-temannya dan juga guru-gurunya si Joshi. Dan pada akhirnya karena mungkin bingung dan capek juga, Joshi ini setuju untuk bertemu sekali lagi. Nah singkat cerita, pada tanggal 7 Agustus 2023 Joshi pun pamit kepada teman-temannya untuk pergi liburan. Alasannya dia mau menikmati festival kembang api Hanabi di Jepang. Teman-temannya pun ini sempat tanya-tanya, Josh liburan sama siapa sih, kok nggak ngajak-ngajak? Joshi pun menjawab kalau dia dijemput sama pria Jepang yang udah dia kenal lama banget. Dan waktu itu kebetulan sedang liburan musim panas dan teman-temannya pun berpikir, oh ya udah mungkin Joshi pingin refreshing kali, pingin jalan sama cowoknya, biarin aja. Mereka kira Joshi ini cuma ingin menikmati suasana Jepang, menikmati udara segar dan juga refreshing sebentar keluar asrama. Nah kemudian mereka pun berangkat di hari itu. Gak ada satu temannya pun yang merasa aneh dan merasa curiga. Semuanya terasa seperti biasa aja. Kemudian hari pertama pun berlalu, Joshi ini sempat ngabarin teman-temannya pergi ke suatu tempat dan juga sempat memotret tempat tersebut. Hari kedua pun begitu, Joshi masih ngabarin teman-temannya di asrama. Tapi mulai dari hari ketiga tidak ada kabar sedikit pun dari Joshi. Dan seminggu berlalu, bahkan 10 hari berlalu, Joshi ini sudah gak bisa dihubungi lagi oleh teman-temannya. Teman-temannya pun juga mulai bingung. Loh, kok Joshi belum pulang-pulang? Kalau cuma nonton Hanabi itu kan cuma sebentar aja. Mungkin 2 jam juga udah selesai. Gak mungkin dong pertunjukan Hanabi ini sampai berhari-hari. Tapi di saat itu teman-temannya itu masih berusaha berpikiran positif. Mereka pikir mungkin Joshi ini kepincut nih sama si Koichiro. Mungkin mereka lagi jalan-jalan abis nonton Hanabi. Toh Joshi juga gak pernah cerita kemana aja dia akan pergi setelah nonton Hanabi. Jadi mereka menganggap kalau Joshi ini sedang menikmati suasana Jepang sama cowoknya. Tapi semakin hari teman-temannya tuh merasa ada yang aneh. Mereka merasa janggal dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus teman-temannya ini pun mulai khawatir dan mereka pun mulai mencoba untuk menghubungi Joshi lagi. Tapi sayangnya tak ada satupun pesan yang dibalas oleh Joshi dan bahkan beberapa kali telepon pun tidak ada yang diangkat. Namun tiba-tiba Joshi menghubungi mereka. Ajaib kan? Joshi kemudian bilang dengan santai, udah gak usah khawatir, aku lagi sama laki-laki Jepang yang aku kenal, namanya Koichiro Kajimura. Aku baik-baik aja kok, aku malah lagi seneng-seneng banget. Nah, mendengar penjelasan Joshi yang bilang baik-baik aja, teman-temannya pun udah mulai merasa lega. Meskipun sebenarnya mereka ini masih bingung. Tapi waktu mereka bertanya kapan balik, Joshi tiba-tiba menutup teleponnya. Teman-temannya jadi tambah bingung kan tuh. Mereka berpikir,
mungkin Josie besok lusa akan pulang. Tapi ternyata sampai tanggal 21 Agustus, tepat setelah 4 hari Josie ini menelpon, Josie pun tidak ada kabar dan tidak pulang juga. Di sini teman-temannya pun udah mulai was-was. Udah 2 minggu loh Josie nggak balik. Ini anak lagi liburan atau malah kenapa-napa? Dan kemudian salah satu temennya pun mencoba untuk menghubungi Josie lagi lewat chat dan juga telepon. Tapi saat itu Josie udah nggak bisa dihubungi sama sekali. Nah, kekhawatiran mereka pun semakin menjadi-jadi sampai akhirnya mereka ini kemudian memberanikan diri untuk melapor ke polisi Jepang dan membuat laporan orang hilang. Namun sayangnya laporan ini malah nggak ditindaklanjuti sama polisi. Kasus Josie ini dianggap nggak jelas karena nggak ada bukti yang mencurigakan, juga nggak ada bukti atau indikasi kekerasan atau penculikan. Dan polisi di sana cuma bilang, kemarin masih bisa dihubungi kan, kok kenapa kalian panik? Teman-temannya pun kemudian diarahkan untuk tetap tenang. Tapi mereka nggak bisa tinggal diam aja. Mereka yakin banget kalau Josie ini sedang tidak baik-baik aja. Jadi mereka pun kemudian mencoba membuat postingan orang hilang di media sosial, berharap ada yang melihat Josie dan memberikan sedikit petunjuk. Namun meskipun postingan ramai dan banyak mendapatkan respon, tapi nggak ada satupun titik terang yang menenangkan mereka. Teman-temannya pun makin pusing dan mereka bingung mereka harus ngapain lagi sekarang. Sampai akhirnya salah satu dari mereka pun teringat sesuatu. Waktu terakhir teleponan sama Josie ini sempat menyebut nama seorang pria, yaitu Koichiro Kajimura, si pria Jepang yang sedang menjadi teman jalannya Josie pada waktu itu. Dan karena hal itu mereka pun langsung mencari informasi tentang si Koichiro ini. Setelah mengumpulkan informasi dan stalking media sosial Koichiro, akhirnya mereka pun mendapatkan sedikit gambaran. Ternyata di sosial medianya si Koichiro ini banyak foto-foto dia bersama dengan Josie. Seolah-olah mereka ini memang sangat dekat dan bahkan bisa dibilang pacaran. Dan beberapa postingan itu juga menunjukkan momen liburan mereka berdua. Dan terlihat seolah semuanya baik-baik aja. Tapi dari sini teman-temannya pun semakin penasaran dan khawatir tentang kondisi Josie. Jadi setelah berhasil nemuin akun media sosialnya Koichiro, salah satu teman Josie pun langsung menghubungi dia buat tahu keberadaan Josie dan juga kondisinya. Koichiro pun dengan santai membalas pesan-pesan dari temannya Josie, tapi jawabannya itu terkesan biasa aja, seperti nggak ada beban sama sekali. Tapi ketika ditanya tentang Josie, Koichiro ini sepertinya tidak mau membahas hal itu. Nah, karena hal ini pun membuat teman-temannya Josie ini curiga kepada si Koichiro ini. Akhirnya mereka pun mencari informasi tentang keberadaan Josie dan mulai menyelidiki latar belakang si Koichiro ini. Dan dari sini akhirnya mereka pun mendapatkan fakta yang benar-benar bikin mereka terkejut. Ternyata si Koichiro ini mempunyai catatan kriminal yang serem banget di Jepang. Mereka pun langsung merasa khawatir soal nasib Josie yang belum juga terdengar kabarnya hingga saat ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat laporan ke pihak asrama di Hongo. Dan mereka juga menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Tak lupa dia juga menghubungi lembaga yang mengirim Josie ke Jepang. Bahkan para senior di asrama pun ikut membantu menghubungi polisi Jepang. Mereka melaporkan situasi ini sambil meminta polisi untuk mengecek salah satu apartemen yang diyakini adalah milik si Koichiro, yang ternyata lokasinya itu ada di daerah Bunko, Maebashi, Gunma. Tak mau buang-buang waktu, polisi pun langsung merespon laporan ini dan langsung menuju ke apartemennya Koichiro. Dan pada esok harinya, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, tepatnya jam 5 sore, mereka sampai di apartemen yang telah dicurigai. Polisi pun langsung menggerebek tempat itu, dan begitu pintunya terbuka, mereka pun terkejut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam apartemen tersebut ada jasad yang sudah membusuk, dipenuhi dengan lalat dan juga belatung. Baunya itu sangat menyengat sehingga memenuhi semua ruangan di sana. Dan setelah dicek, jasad itu ternyata seorang perempuan asal Indonesia yang bernama Josie Putri Cahyani yang sudah hilang selama 15 hari. Polisi pun langsung mengevakuasi jasad Josie ini dan dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Tapi hasil otopsinya ini malah membuat polisi ini semakin bingung karena tidak ada ditemukannya tanda-tanda penganiayaan atau tanda luka luar di dalam jasad tersebut. Tubuhnya masih utuh, seolah-olah dia meninggal secara alami. Jadi kasus ini benar-benar bikin polisi kebingungan. Walau begitu, polisi pun terus-menerus melacak keberadaan si Koichiro ini yang diyakini sebagai pelaku dan juga kekasih Josie.
Setelah jenazah Joshi diurus, polisi Jepang langsung bergerak untuk mencari keberadaan Koichiro. Pada tanggal 24 Agustus, polisi pun berhasil menangkapnya di stasiun metro Awejiko di Tokyo, tepat pada pukul 1:25 siang waktu setempat. Saat itu, Koichiro baru saja selesai makan. Nah, meski begitu, polisi belum langsung menetapkan Koichiro ini sebagai tersangka. Ia ditangkap untuk dijadikan saksi terlebih dahulu karena dia adalah orang terakhir yang terlihat berhubungan dengan Joshi. Namun ada satu hal yang sangat ganjil. Sebelum Koichiro ditangkap, lebih tepatnya 23 Agustus atau sehari setelah jasad Joshi ditemukan, dia terlihat mengunggah foto-foto liburannya bersama Joshi lengkap dengan caption yang terasa seperti kata-kata perpisahan. Di postingannya itu, dia menulis lebih dari 60 foto mereka bersama dan menambahkan kalimat seperti kenangan musim panas dengan gadis berhargaku. Postingan terakhir karena aku bebas dan bahagia hari ini. Jangan lupa aku dan Josh hidup bahagia selamanya bersama Josh. Captionnya pun semakin aneh lagi dengan tambahan ucapan terima kasih untuk beberapa nama dan pesan-pesan perpisahan. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih saudariku karena mendukungku sampai akhir. Pastikan untuk menyingkirkan korporasi kesejahteraan sosial filantropis Takako Sugita Nippon Academy dan Tanah Namura Redika. Mohon selamat tinggal untuk kalian semua. Kalau dilihat dari kata-katanya, Koichiro ini seolah-olah punya keinginan untuk pergi bersama Joshi, apalagi dia menulis ingin hidup selama-lamanya bersama dengan Joshi. Nah, tapi ternyata polisi ini berhasil menangkap si Koichiro ini sebelum dia bertindak lebih jauh lagi. Kemudian saat diinterogasi, polisi ini mulai menanyakan tentang keberadaan jasad Joshi di apartemennya yang sudah dalam keadaan membusuk. Mereka juga menanyakan kemana saja mereka pergi dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Joshi. Mendengar hal itu, si Koichiro malah terlihat stres ketika ditanyai. Dia pun langsung membantah semua tuduhan terhadapnya. Dia pun kemudian mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan kematian Joshi. Dia mengaku enggak tahu menau soal jasad Joshi di apartemennya. Jawaban-jawaban tersebut malah membuat polisi ini semakin curiga. Apalagi dia tidak bisa menjelaskan alasan kenapa jasad Joshi ini bisa berada di apartemennya sendiri dan dalam kondisi yang terkunci dan tertutup. Dalam proses pemeriksaan, polisi ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa Koichiro ini menterlantarkan Joshi dalam keadaan lemah di apartemennya. Karena nggak ada tanda-tanda kekerasan atau luka, polisi berpikir bahwa Joshi mungkin ditinggalkan begitu saja sampai akhirnya ditemukan meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Tapi polisi nggak sepenuhnya percaya dengan akting yang diperlihatkan Koichiro. Dengan sikapnya yang terlihat seperti pura-pura polos, polisi curiga ada sesuatu yang Koichiro sembunyikan. Soalnya ini adalah apartemennya sendiri dan nggak ada orang lain yang punya akses ke sana selain dirinya. Dan akhirnya polisi pun mengungkap siapa sebenarnya Koichiro ini dan mengungkapkan semua fakta yang sangat mengejutkan. Jadi teman-teman, awalnya kan si Koichiro ini menggodai Joshi dengan iming-iming sebuah warisan. Dia bilang kalau Joshi ini ingin menemani dia sampai akhir hayatnya, dia akan memberikan warisan yang sangat besar. Siapa coba yang gak tergoda ya? Tapi ternyata setelah ditelusuri, semuanya itu adalah omong kosong belaka. Si Koichiro ini sebenarnya adalah seorang pengangguran, gak punya aset apapun yang dibilang warisan. Bahkan belakangan ketahuan kalau rekam jejak Koichiro ini sangat jelek sekali atau sangat buruk banget. Kemudian yang bikin nyesek banget ini, sebenarnya teman-teman Joshi ini sudah mendengar gosip tentang si Koichiro ini, tapi Joshi tidak sedetail teman-temannya. Kalau aja dia lebih berhati-hati, mungkin saja dia bisa terhindar dari masalah ini. Nih ya, kalau kita lihat ke belakang, pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, Koichiro ini sempat menjadi berita lokal di Jepang karena dituduh melakukan tindakan kriminal yang sangat serius, bahkan sampai kasus eksekusi atau menghilangkan nyawa seseorang. Jadi ceritanya waktu itu, polisi Wakayama menangkap si Koichiro yang masih berusia 34 tahun pada saat itu dengan tuduhan menghilangkan nyawa pacarnya sendiri. Nah, si korban waktu itu adalah kekasihnya sendiri, yaitu seorang warga lokal yang bernama Haruka Abe yang pada saat itu masih berusia 26 tahun. Dan si Koichiro ini katanya pacarnya itu sampai meninggoy di kamar hotel. Polisi setempat menahan si Koichiro ini, tapi nggak lama karena dianggap Koichiro ini mempunyai masalah kejiwaan. Jadi ya mungkin dari situ dia mulai membuat cerita-cerita aneh seperti warisan, penyakit, dan bahkan ngomong dia mau pamit. Pokoknya modusnya tuh pinter banget bikin orang lain percaya pada ceritanya.
Jadi inilah kasus yang bikin kita semua merenung, yaitu tentang seorang WNI yang bernama Joshi yang pergi ke Jepang dengan harapan untuk belajar, malah bertemu dengan sosok yang berbahaya seperti si Koichiro. Dan sekarang mari kita doakan semoga semua amal dan ibadah Joshi diterima di sisi yang maha kuasa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Selamat jalan Joshi, kamu akan selalu diingat. Dan mungkin itu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.